Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Alawiyah, kelas 2501 dengan NIM 1020425000186. Berasal dari program studi S1 Sistem Informasi Telkom University Jakarta. Dengan tema perilaku baik maka sholat pun harus bisa. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi saya untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu sholat baik maka perilakunya pun harus baik. Pernah gak sih kalian mikir, apakah sholat cuma gerakan tubuh yang kita lakuin 5 kali sehari doang, atau punya dampak yang lebih dalam lagi terhadap perilaku dan akhlak kita sehari-hari? Bayangin, di tengah kesibukan dunia modern, sholat bisa menjadi jangkar untuk menjaga kita dari gelombang perbuatan buruk. Tapi gimana caranya? Mari kita jelajahi bersama melalui ayat Al-Quran dan hadis sahih yang otentik. Saya akan jelaskan langkah demi langkah dengan contoh yang praktis agar kita semua bisa merasakan manfaatnya. Yuk simak sampai akhir. Baik, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Salat yang baik bukan hanya tentang ruku dan sujud yang sempurna, tapi juga tentang khusyuk dan niat yang tulus. Ini akan membentuk perilaku kita menjadi lebih baik karena sholat melatih disiplin, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita lihat ayat Al-Quran yang langsung menjelaskan hubungan ini dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ayat ini sangat jelas. Sholat adalah pelindung dari perbuatan buruk seperti fahsya yang artinya keji, seperti zina atau perilaku tidak sopan, dan munkar yang tidak baik seperti dusta atau sombong. Bayangkan, sholat seperti baterai yang mengisi energi positif. Jika sholat kita khusyuk, energi itu akan membuat kita lebih mudah menahan amarah saat macet di jalan, atau lebih jujur saat berbisnis. Contoh sederhananya, seorang siswa yang sholatnya baik akan lebih fokus belajar dan menghindari menyontek, karena sholat membangun integritas. Sekarang, mari kita perkuat dengan hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mirip dengan ayat, tapi Rasulullah menegaskan bahwa sholat adalah alat pencegah. Orang yang sholatnya baik akan lebih waspada terhadap godaan dunia, seperti menghindari gosip atau iri hati. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti sholat membantu kita menjadi lebih empati. Misalnya, setelah sholat subuh, kita lebih mudah membantu ibu di dapur atau mendengarkan keluhan tamah tanpa menghakimi. Untuk pendalaman lebih lanjut, ada hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan sholat sebagai fondasi agama. Dengan hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha aqomatin, faman tarokaha ahdamatin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani. Ini seperti tiang bangunan. Jika sholat kita kuat dan baik, seluruh akhlak kita pun akan kokoh. Sebaliknya, jika kita sholat lemah atau ditinggalkan, perilaku kita bisa goyah seperti bangunan yang roboh. Contoh nyatanya, orang yang sholatnya baik akan lebih rendah hati, tidak mudah marah, lebih peduli pada lingkungan. Misalnya, di
tidak membuang sampah sembarangan, atau membantu orang tua yang menyeberang jalan. Mari kita bahas manfaat praktisnya. Salat yang baik melatih kita untuk fokus pada Allah, sehingga kita lebih mudah mengontrol emosi. Dalam Islam, akhlak mulia adalah buah dari ibadah yang benar. Jika salat kita baik, perilaku kita pun akan baik, dari rumah tangga hingga masyarakat. Ingat, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Salat beliau sempurna dan akhlak beliau luar biasa. Jadi teman-teman, intinya adalah salat yang baik adalah kunci untuk perilaku yang baik. Melalui ayat dan hadis ini, kita belajar bahwa salat bukan hanya ritual, tapi juga pembentuk karakter. Mari kita refleksikan, bagaimana salat kita hari ini? Apakah sudah membantu kita menjadi lebih baik? Saya ajak kalian untuk mulai dari sekarang, perbaiki salat kita agar akhlak kita semakin mulia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nisa Nur Alawiyah dari kelas 2501 dengan NIM 1020442500186 dari program studi S1 Sistem Informasi Telkom University Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.